Halo, jumpa lagi dengan saya Angel Start Indonesia dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut sesuai dengan tema percintaan kita, yaitu bagaimana perasaan si dia kepadamu, bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu atau kepada kamu. Dan kali ini untuk zodiak Sagittarius. Halo Sagittarius, dimanapun kalian semua berada, saya berdoa semoga kalian selalu sehat-sehat, berkat penuh untuk kalian, cinta kasih anugerah perlindungan dan lipat dari Yang Maha Kuasa melingkupi kehidupan pribadi kalian semua, zodiak Sagittarius, dimanapun kalian semua berada. Ada kartu lompat ingin ngomong ke kalian gini, universe pengen bilang zodiak Scorpio, maju ya, kamu kayaknya bakal dapat hal yang baik sepanjang bulan November ini. Oke. Nah, saya masih lanjut mengocok-ngocok per kartunya, dan karena temanya percintaan juga, dengan judul bagaimana perasaannya kepada kamu. Oke, untuk zodiak Scorpio, pembacaan ini general reading. Jadi pembacaan ini bersifat umum, energi kolektif yang saya tarik. Jadi ini bisa optional for yourself or not, bisa untuk dirimu atau juga tidak. Karena kenapa? Karena sekalipun zodiaknya sama, tapi Sun, Moon, Rising, dan Venus setiap orang itu pasti beda-beda. Jadi cek Sun, Moon, Rising, dan Venus teman-teman dimanapun berada. Dan kalau seandainya teman-teman pengen lebih resonate lagi, bisa menghubungi saya secara pribadi. Untuk konsultasi pribadi, bisa melihat di kolom deskripsi di bawah video yang teman-teman tonton saat ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Angel Start Indonesia dimanapun kalian semua berada. Minimal ini juga, bahkan bukan hanya minimal, bahkan ini sudah sangat mendukung saya, memberi saya support, semangat bahwa dalam setiap postingan yang saya upload ini ternyata jadi hiburan tersendiri buat teman-teman. It's very very amazing for me, it's very happy for me, and thank you so much for that. Oke. Nah, saya lanjut bagaimana perasaan si dia kepadamu. Perasaannya kepadamu untuk zodiak Sagittarius dimanapun kalian semua berada. Oke. Saya bagi dulu 3 kartu decknya, 2, 3. Lalu saya taruh sini, lalu taruh sini. Oke. Nah, pribadi, perasaan sebenarnya ke arahmu, perasaan sebenarnya kalau ke arahmu diekspresikan pada orang lain deh. Oke. Oh, kartunya reverse, sorry. Nih, saya balik ini, and then ini. Oke. Nah, oke. Kalau dilihat dari kartunya ya, orang ini untuk zodiak Sagittarius dimanapun kalian semua berada, orang yang suka sama kamu ini, kalau saya lihat dari kartunya, dia kayaknya pernah mengalami suatu situasi yang kurang menyenangkan dalam kehidupannya. Dia ini orangnya dalam kehidupannya itu, dalam bahasa halusnya, dia sudah melewati yang namanya asam garam kehidupan. Dia sudah mengalami banyak hal yang terjadi, dimana itu bisa ditarik pelajaran yang sangat besar dan begitu penting dalam kehidupannya. Kok bisa? Kartu The Tower, mahkota yang terlempar dari atas menara, dari pilar atau menara ini ibaratnya cakra mahkota disadarkan, blang, kayak gitu. Jadi kayak ada situasi yang dimana membuat dia itu harus sadar, dia ini orangnya mungkin sudah awaken kalau dia mau belajar. Dan di sini orang ini adalah orang yang mempunyai kehidupan yang tidak mudah. Ini saya sudah pakai bahasa halus ya. Karena kalau saya pakai ngomong bahasa-bahasa yang mungkin agak terlalu tendensius, mungkin cenderung agak kasar atau terlalu menjudging orang, tidak semua orang siap dengan itu. Tapi kalau mungkin pembacaan personal, maybe saya akan sampaikan hal itu. Nah, di sini saya lihatnya orangnya secara pribadi, dia mengalami kehidupan yang begitu keras, dan mungkin dia dalam kehidupannya dia selalu melewati hal-hal yang punya resiko, dan bahkan
Dia ini tipe kalau orang yang suka mengadu adrenalin. Aduh, mengadu. Apa ya istilahnya ya? Menantang adrenalinnya dia kayaknya. Dia ini suka kehidupan yang penuh tantangan mungkin, atau kehidupannya memang penuh dengan banyak tantangan. Saya tidak bisa katakan hidupnya penuh cobaan, karena cobaan itu selalu dialami setiap orang selama kita masih hidup. Ujian, tantangan, cobaan itu selalu ada. Tapi kalau orang ini saya lihatnya dari karakter Tower ini mengindikasikan orang ini dia cenderung emotionally mungkin dia agak kasar ya, dari luarnya, dari kulit luarnya, dari casingnya. Dia orangnya kayaknya keras. Mungkin kalau dia suka sama kamu, oke lah dia baik sama kamu. Kalau dia suka sama kamu, dia orangnya beda dengan cara dia memperlakukan kamu dengan memperlakukan orang lain. Kalau orang lain, wah betapa kejamnya mungkin di mata orang yang menilai dia. Tapi ketika dia berhadapan sama kamu, itu tidak terlalu kelihatan. Dan mungkin hanya kelihatan saat kalian bertengkar, misalnya. Dan secara pribadi dia orangnya memang agak kerasan, kelihatan dari karakter Tower. Tapi dia itu orangnya kerasan, tapi begini, dia orangnya logis. Mungkin karena pengalamannya dia. Orang ini mungkin sudah tahu bahwa hidup ini tidak semudah yang kamu bayangkan loh sayang, kayak gitu. Aku udah ngerasain, bahkan dari kehidupan keluarga aku ya, mungkin minta maaf, mungkin dia broken home misalnya atau apapun. Jadi ini masih agak halus ya kalau saya ngomong kayak gini ya. Jadi kartu pertamanya aja aku udah ngerasain energinya. Kasihan dah sih. Tunggu aku netralin dulu sedikit ya. Sorry. Oke. Nah, ini orang ini sudah melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan pribadinya dia, terutama dalam kehidupan di mana dia dibesarkan, lingkungan di mana dia dibesarkan, dan itu juga membuat dia terdidik dalam artian bahwa kehidupan ini harus diperjuangkan. Ya, setiap orang punya garis kehidupan yang sangat berbeda-beda satu sama lain. Ada yang dilahirkan dengan hidup yang penuh dimanjakan, ada orang yang hidup dengan perjuangan effort yang tidak biasa. Dan ada juga orang yang mungkin punya kehidupan yang sederhana atau simpel-simpel saja, gitu-gitu aja, ndak kemana-mana ya, macam-macam lah. Banyak aspek kehidupan orang itu satu dengan yang lain itu pasti beda-beda. Oke. Nah, terutama untuk orang ini, kehidupan yang menurut saya pribadi adalah kehidupan yang tidak biasa. Mungkin kehidupannya ya sekeras batu karang. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah, puji Tuhannya dia bisa melewatinya sampai sekarang. Dia menjadi pribadi yang wise, bijaksana. Dan perasaannya sebenarnya ke kamu itu adalah kamu tuh ibarat cahaya dalam kegelapan hidupnya dia. Wah, ini jarang loh kita temukan ada. Saya pribadi lah, nggak usah ke orang dulu. Saya pribadi ketika membaca kartu ini aku merinding. Kamu mungkin terlepas kamu sadar atau tidak, zodiak Sagittarius, kamu adalah cahaya yang menerangi hatinya yang gelap. Wow. Nggak heran sih ketika kayak kamu tuh menyadarkan dia, nggak tahu apa yang membuat dia itu kayak tersadarkan oleh eksistensi atau keberadaan kamu. Tapi mungkin ketika Tuhan mengizinkan kamu ketemu sama dia, terlepas kamu mau sama dia atau tidak, mau sama orang ini atau tidak, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dia, kamu mengubah hidup orang ini. Tuhan luar biasa. Tuhan yang bekerja dalam diri kamu, zodiak Sagittarius, luar biasa karena telah mengubah hidup orang tanpa kamu sadari. I don't know seperti apa, tapi kamu yang menjalani. Kamu sadar nggak sih, kamu tuh membuka mata orang tertentu, terutama orang yang jatuh hati sama kamu ini. Ya, tanpa kita sadari, kehidupan kita itu kadang ada dampak kecil atau ada dampak besar dalam kehidupan orang lain. Dan di sini kamu lihat ada The Hermit. Look at that. Perasaannya yang sebenarnya adalah memang dia lagi mencari orang-orang yang bisa menerangi kegelapan hatinya, yang bisa membuat kehidupan itu berubah, bisa membuat dia itu melihat bahwa kehidupan ini selalu ada harapan, cinta kasih. Dan lihat bintang, lentera terang, dan seorang petapa seperti ibarat dalam terang, kayak ya dia kayak menunjukkan cahaya ini kayak cahaya kehidupan, cahaya harapan, kayak seakan-akan kamu adalah terangnya dia. Wow. Tapi ya secara dewasa kehidupan kita itu
yang menerangi Tuhan, dan dari keinginan kita untuk membuat kehidupan kita tuh terang dari dalam, bukan hanya bergantung dari orang lain. Kita kan hanya sebagai pemantik, kita hanya sebagai faktor eksternal dalam kehidupan orang lain. Setidaknya kalau sudah bermanfaat itu sudah sangat luar biasa banget sih menurut penilaian saya. Nah, bagi dia, kamu adalah cahaya yang menerangi kehidupannya dia, dan dia pengen sama kamu karena hanya kamu yang mungkin tahu dia, dan bahkan kamu ibaratnya kamu tuh kunci yang bisa membuka mata dia selebar-lebarnya, bahkan bisa membuka hatinya dia, dan bahkan kamu adalah orang yang dia cari-cari mungkin selama ini, dan bahkan kamu tuh mungkin orang yang wise, dewasa buat dia. Kamu adalah orang yang dia cari. Dia pengen cari memang orang yang sepadan, artinya kayak yang memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Spiritual, maybe kamu spiritual orangnya. Dia mencari orang seperti itu. Mungkin kamu memenuhi syarat itu. Mungkin kamu, ya insya Allah mungkin kamu seorang yang soleh mungkin, atau soleha mungkin kayak gitu. Dan dia ketemu orang seperti kamu, dan ya kehidupannya berubah kayak gitu. Nah, kalau ke kamu, nah ini dia kalau ke kamu tuh karena dia udah menyadari hal ini tentang kamu, akhirnya ini dia berani jor-joran sama kamu. Kamu bilang apa, aku ikut, kayak seakan-akan kayak gitu loh dia ngomongnya. Dia actionnya langsung cepat ke kamu. Tapi kalau orang lain lihat, terlalu banyak alasan. Dia terlalu banyak mempermasalahkan sesuatu yang ya, karena kan ya beda dong kalau orang yang kita suka dan orang yang tidak kita suka, pasti reaksi atau responnya kan pasti beda. Orang ini terlalu banyak embel-embelnya kalau sama orang lain, tapi kalau sama kamu, ayo mau apa? Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, iya saya akan ke sana. Oh iya gini, dia kayak gitu. Dan kalau niatnya paling dalam loh, ini kartunya, karena ini tema pembacaan percintaan ya. Kartu yang keluar inilah kartu keluarga. Kalau kamu single dan dia single, atau mungkin kalau dia orang yang sudah pernah berumah tangga lalu mencari pasangan baru dalam kehidupannya, inilah yang dia mau. Memulai sebuah hubungan yang baru, memulai sebuah kehidupan percintaan yang utuh. Dia ingin membangun kembali dari sudut pandang yang benar. Kalau seandainya dia pernah bercerai, tapi kalau dia single, dia tidak mau kehidupan yang pernah pahit yang dia alami itu terulang kembali. Makanya dia banyak belajar, dia mencari orang yang sepadan, untuk wise, yang bijak, yang spiritual, yang bisa membuat dia semakin awaken, terbangun dan sadar. Dan ketika dia dapat itu, dia bercita-cita, punya impian, aku ingin punya keluarga yang harmonis, yang diberkati Tuhan, atau mungkin saya pinjam istilah teman-teman yang muslim, sakinah mawaddah warahmah mungkin ya. Setiap orang punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda ketika dia dibentuk oleh Tuhan dan alam semesta ciptaan Tuhan, dan mungkin inilah semua orang pengen happy ending seperti ini, termasuk dia. Dan dia pengen kamu tuh bahagia. Jadi dia itu nurut-nurut sama kamu, kayak ketika dia udah ketemu, inilah kunci kehidupanku dalam hal percintaan, dan aku pengen membahagiakan dia karena ya hatiku tertambat dengannya. Mungkin kalau kamu udah tahu dia punya kekurangan, dia keras orangnya seperti apa, tapi kalau kamu tahu dia sebenarnya tuh sayang loh. Ketika dia sayang sama orang, pakai banget sama kamu kayak gitu. Oke? Kira-kira seperti itu ya guys ya. Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kalian semua, zodiak Sagittarius dimanapun kalian semua berada. Saya Angel Star Indonesia, sending you angel blessing. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Setidaknya ini juga menjadi support buat saya secara pribadi untuk semakin semangat untuk memberikan kalian informasi-informasi di pembacaan untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Oke, thank you. God bless you. Angel bless you. Universe praying for you. Dan semoga roh cinta kasih ilahi dari Tuhan Yang Maha Kuasa selalu hadir dalam kehidupan kalian semua. Universe selalu menuntun kita semua. Oke. Salam damai, namaste. Thank you, bye-bye. Thank you, Sagittarius. Dadah.